Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu dengan saya Dewi di channel Dewi Qurani Official. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sifat jahar. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, untuk bisa membagikan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut membahas mengenai sifat jahar ini, saya ingin menerangkan bahwa jahar ini termasuk sifat ya, sifat dari huruf-huruf hijaiyah. Jadi jahar ini bukan termasuk hukum bacaan tapi sifat. Nah, sebelumnya saya pernah membahas secara sekilas. Nah, sifat-sifat yang ada pada huruf hijaiyah terbagi dua: sifat yang selalu melekat atau yang selalu ada pada huruf hijaiyah, dan ada sifat yang kadang ada kadang tidak, jadi dia tidak selalu melekat pada huruf hijaiyah. Nah, untuk sifat yang selalu melekat, yang selalu ada pada huruf hijaiyah itu ada 10 sifat, diantaranya 5, dan yang 5 itu mempunyai lawannya masing-masing. Nah, sifat yang pertama itu kita pernah membahas tentang sifat hams. Nah, sifat hams mempunyai lawannya, yaitu sifat jahar. Jadi sifat hams dan sifat jahar merupakan satu kesatuan ya, tidak bisa dipisahkan. Nah, seperti itu ya. Jadi sebetulnya apa sih jahar itu? Nah, kita lihat ya di sini. Jahar itu secara bahasa jelas, sedangkan secara istilah kejelasan atau suara pada pendengaran akibat menutupnya dua pita dan adanya getaran pada keduanya serta banyaknya udara yang tertahan. Nah, jika kita lihat pengertian jahar baik secara bahasa maupun istilah, ini semuanya pengertiannya lawan dari sifat hamas, seperti itu ya, karena memang mereka sifatnya berlawanan. Nah, kita lihat ya secara istilah, pengertian dari sifat jahar itu kejelasan suara pada pendengaran akibat menutupnya dua pita suara. Nah, untuk sifat hamas, dia terbukanya dua pita suara, kemudian adanya getaran di sifat jahar. Nah, sedangkan di sifat hamas tidak ada getaran, seperti itu ya. Dan yang ketiga, untuk sifat jahar ini banyaknya udara yang tertahan. Nah, sedangkan untuk sifat hamas itu banyaknya udara yang mengalir. Nah, jadi masih satu kesatuan ya antara sifat hamas dan sifat jahar. Jadi kebalikan dari sifat hamas ya, untuk sifat jahar ini seperti itu ya. Dan kemudian ada berapa sih hurufnya dari sifat jahar ini? Nah, hurufnya ada 19. Nah, kita lihat kemarin yang kita bahas di huruf hamas itu ada 10. Jadi sisa dari 10 huruf itu 19. Nah, yang 19 ini masuk ke huruf jahar. Nah, seperti itu ya. Jadi huruf-huruf yang sudah masuk ke hamas tidak bisa lagi masuk ke huruf jahar. Nah, jadi di sini ada 19 huruf yang masuk ke dalam sifat jahar. Artinya ketika kita mengucapkan 19 huruf ini, kita tidak boleh ada udara yang mengalir. Jadi artinya udaranya harus tertahan. Nah, tidak boleh ada angin atau udara yang mengalir ya. Walaupun ada, karena dasar dari huruf hijaiyah itu sendiri, tapi angin yang keluar itu harus sedikit saja, tidak boleh deras seperti huruf-huruf hamas, seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini dari 19 huruf ya, ada huruf a, ai, au. Nah, hati-hati ya, a, ai, au. Nah, ketika masih ada angin yang keluar saat pengucapan ain harus diperbaiki ya. Nah, kemudian do, li, du. Nih, ya ini rawan sekali keluar angin. Do, li, du. Nah, walaupun pada dasarnya ketika pengucapan
huruf-huruf hijaiyah pasti ada angin yang keluar. Nah, sebab jika angin tidak keluar, ya kita tidak bisa mengucapkan huruf jika tidak ada udara atau angin, seperti itu ya. Tapi maksud sini tidak banyak aliran nafas yang mengalir, jadi harus sedikit saja. Sedikit saja ada aliran nafasnya sedikit. Sedangkan karena sifat jahar itu lebih ke banyaknya udara yang tertahan. Kemudian huruf ma, mi, mu, wa, wi, wu. Hati-hati juga jangan sampai ke bablasan ya anginnya, wa, wi, wu. Kadang banyak yang keliru di huruf waw ini. Kemudian za, zi, zu. Di sini juga rawan sekali nih, za, zi, zu. Karena dia huruf zai ini mempunyai sifat sofir, sifat desisan. Jadi sangat riskan sekali atau berisiko sekali keluar angin. Anginnya yang berlebihan itu jangan sampai berlebihan ya, harus hati-hati. Za, zi, zu tetap ada desisannya, tetapi dikontrol anginnya, jangan sampai mengalir deras seperti huruf hamas. Ini kemudian na, ni, nu, ko, kai, ku. Untuk alif ini dia tidak menerima harokat apa-apa ya dalam Al-Quran ya. Seperti itu. Untuk ro, ri, ru, hati-hati ada angin yang keluar. Ini hamzah a, i, u. Gho, ghe, oku. Hati-hati untuk pengucapan huruf ghoin, ogin ya. Sering masih banyak yang keliru juga ya. Jadi hati-hati. Kemudian do, ri, du, do, di, du. Da, di, du. Di sini juga rawan ya, da, di, du. Jadi harus hati-hati ya pengucapan huruf dal. Da, di, du. Ya, yi, yu. Ja, ji, ju. Di sini hati-hati juga ya, jangan sampai ada angin yang keluar ya. Ja, ji, ju. Da, di, du. Da, di, du. Kemudian to, ti, tu. La, li, lu. Dan yang terakhir ba, bi, bu. Hati-hati ditahan ya anginnya ya, sebab ba juga termasuk riskan juga untuk keluar angin ya. Ba, bi, bu. Seperti itu ya. Untuk contoh saya ambil 5 contoh ya dari 19 huruf ini. Yang pertama qaf, taqotila, taqotila. Di sini ada qalqalah ya. Kok ini karena termasuk huruf qalqalah, tetapi tetap kita harus memberi sifat jahar dulu, ditahan dulu. Kemudian baru diberi qalqalah. Taqotila. Walaupun dia sukun, masih tetap harus ada sifat jaharnya ya. Karena qaf ini huruf jahar, bukan huruf hamas. Jadi aliran udaranya harus ditahan. Kemudian yang kedua ja. Ajro, ajro. Walaupun dia ada pantulan juga qalqalah, tetap huruf sifat jaharnya harus dikeluarkan dulu. Ditahan dulu aj, baru diberi pantulan karena huruf qalqalah. Ajro, ajro. Pantulannya kecil saja ya, karena dia termasuk qalqalah sugro, kecil saja, sambil jalan saja. Ajro. Jadi hati-hati setiap ada huruf qalqalah seperti qaf, jim termasuk huruf qalqalah. Walaupun qalqalah tetap ada sifat dari jaharnya ya. Kadang banyak yang keliru di situ. Dia tetap masih punya sifat jaharnya ya. Kemudian to, muto, mainina. Di sini qalqalah lagi. Ada pantulannya kecil saja sambil jalan.
Nah, walaupun qalqalah dia tetap ada sifat jaharnya. Nah, ditahan dulu nafasnya, udaranya harus tahan ya. Moto mainina. Nah, kemudian waw, wajabat, wajabat. Nah, huruf waw ya. Kemudian yang terakhir huruf zai. Azwaja, azwaja. Nah, hati-hati di zai ini mempunyai sifat sofir, mendesis. Nah, tapi anginnya harus dikontrol ya. Harus lebih ditahan. Nah, walaupun dia keluar bocor angin, nah, harus sedikit saja, tidak boleh sampai berlebihan, tidak boleh deras seperti huruf-huruf hamas. Nah, seperti itu ya poinnya. Alhamdulillah cukup sekian pembahasan sifat jahar. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.